Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita sama-sama sudah menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Dan ini adalah salah satu ibadah yang menenangkan diri seorang muslim. Sebagaimana pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah." Siapapun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah orang yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah di hari tersebut, fa huwa fi dhimmatillah, maka sungguh dia sudah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya istilah fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah, dia dijaga Allah, dan dia juga mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kalau seandainya ada orang yang mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dia harus juga wafat di hari itu, maka dia mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau ada yang meninggal hari ini, hubungan kita dengan mati, baik takutan karena takutan, ya mati juga. Bahwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud kata para ulama, ibadah salat subuh berjamaah ibadah yang menenangkan diri seorang muslim. Kalau dia harus wafat juga hari tersebut, maka dia mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kajian kita ringan. Kita akan bersama dengan qobliyah subuh 2 rakaat. Para ulama yang menyebutkan tidak ada uzur dan tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan qobliyah subuh. Kita tidak punya alasan syar'i apapun itu meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena semua alasan syar'i yang mungkin dihadirkan oleh sebagian orang itu tidak cukup untuk menjadikan dia mempunyai alasan tersebut sehingga dia meninggalkan qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menuturkan, tidak ada sholat sunnah, kata Aisyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu mu'ahadan. Tidak ada sholat sunnah, kata Aisyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian, benar-benar bersemangat, kata Aisyah, melebihi daripada qobliyah subuh 2 rakaat. Selama hidup, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, satu sholat sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat sekali untuk mengerjakannya adalah qobliyah subuh. Dan ini terbukti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di hari Senin, di hari terakhir meninggalnya Nabi pada 12 Rabiul Awal di waktu duha. Di hari tersebut, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, beliau itu harus pingsan 3 hari. Saking beratnya yang dirasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu pun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Sehingga ini adalah salah satu salat sunnah yang diyakini oleh para ulama, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas kita tahu tentunya keutamaan qobliyah subuh.
Rakatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pahalanya lebih baik daripada kalian harus mendapatkan dunia dan seisinya. Dan tanya zaman hari ini, ada orang yang dagang, ada orang yang bisnis, sehari dia punya keuntungan berapa? Keuntungan artinya untung bersihnya. Kalau untung bersih hari ini mungkin orang dagang sampai 50 juta keuntungan bersih. Dia jelas sangat berbahagia dengan apa yang didapatkan. Allah tawarkan melalui hadis Nabi SAW, kalian kerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh kata Rasul. Keuntungan yang kalian dapatkan dunia dan seisinya, tidak lagi 50 juta. Rakatan qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya istilah rakatan qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dijelaskan oleh sebagian pendapat para ulama. Dunia dan seisinya inilah nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat ketika dia adalah orang yang mengerjakan qabliyah subuh. Dan mungkin hal yang demikian terjadi karena ketika Nabi SAW menjelaskan bagaimana keadaan mizan timbangan pada kehidupan akhirat, kata Rasul, "Lau wuzinas samawati wal ardi as-sab', lau si'atul mizan." Kalaulah seandainya langit dan bumi itu ditimbang pada timbangan kebaikan atau timbangan kezaliman, kejahatan di kehidupan akhirat, itu timbangan pada kehidupan akhirat kata Nabi SAW dia akan mampu menampungnya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang di timbangan tersebut kata Rasul. Saking dahsyatnya timbangan pada kehidupan akhirat. Lau si'atul mizan, maka timbangan tersebut kata Rasul itu akan mampu menampungnya, saking besarnya timbangan pada kehidupan akhirat. Sehingga selaras dengan apa yang dinyatakan sebagian ulama, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagian ulama itu menyatakan bahwa dunia dan seisinya ini ditimbang beratnya kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat. Oleh karena itu dia salah satu sholat sunnah yang Rasul SAW kata Aisyah begitu bersemangat untuk mengerjakannya. Di awal tadi lu sampaikan kita tidak punya alasan syar'i untuk meninggalkan qabliyah subuh 2 rakaat. Kita tidak punya alasan apapun untuk meninggalkan qabliyah subuh 2 rakaat. Karena semua alasan syar'i itu sudah ditutup oleh Nabi SAW. Kalau ada orang yang terlambat mengerjakan qabliyah subuh, kalau ada orang yang terlambat mengerjakan qabliyah subuh, dia masuk masjid, tahu-tahu iqamat sudah dikumandangkan, maka Nabi SAW memberikan jalan keluar kata Rasul, siapa yang kehilangan qabliyah subuh 2 rakaat, dia tidak mendapatkan qabliyah subuh 2 rakaat, maka Nabi SAW menyebutkan fal yusalli inda tulu'i syams, sholatlah dia ketika munculnya matahari. Man fatathu rak'ataini qabla al-fajri, orang yang kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh kata Nabi SAW, dia kerjakan nanti setelah munculnya matahari. Dalil ini yang dijadikan jawaban oleh pendapat para ulama berkaitan dengan orang yang mencoba untuk mengotak-atik niat. Ada orang masuk masjid, dia tahu untuk mengerjakan sholat sunnah, tahiyatul masjid dan qabliyah subuh tidak menutup waktu. Dia tahu mungkin tinggal 2 atau 3 menit. Dan dia sadar dia hanya sempat 1 kali sholat. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Sebagian orang kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia niat qabliyah subuh. Dia pasang niat bahwa dalam malaikat ini katakanlah tahiyatul masjid dalam qabliyah subuh. Dia takbir Allah Akbar, dia pasang niat 2. Ini sama sekali tidak berdasar. Kita cari dalil manapun tidak ada perintah Nabi SAW untuk menggabungkan niat-niat sunnah pada satu amalan. Itu hanya pendapat mungkin sebagian ulama benar, mungkin kita hormati pendapat para ulama, tapi kita harus lebih menghormati apa yang dinyatakan oleh Rasul SAW. Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan semua qaul, semua ucapan, semua pendapat kata Imam Malik yuraddu wa yuqbal, ditolak dan bisa diterima. Kapan ditolak? Kalau tidak ada dalil. Kapan diterima? Kalau ada dalil ila sahib hadzal qabr, kecuali orang yang ada di kubur ini.
Beliau menunjuk kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mungkin berpendapat ketika kita masuk masjid kemudian kita tidak cukup waktu untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh misalnya, maka apa yang dilakukan? Ya sudah pasang niat dua, tahiyatul masjid dan qabliyah subuh, takbir Allah Akbar. Ini tidak pernah dicontohkan. Mohon maaf, jangan pernah taklid dengan satu pendapat manapun. Kelaziman kita hanya taklid pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang yang punya niat dua untuk mengerjakan sholat sunnah tadi, maka orang akan mengatakan, kenapa kadang langsung pasang 5 niat aja? Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah antara adzan dan iqamah, dan sholat sunnah wudu misalnya. Kenapa kalau 2 itu boleh, 5 kada boleh? Sehingga ini pendapat, ada pendapat yang ditolak. Itu hanya pendapat sebahagian orang. Kalau engkau tidak sempat mengerjakan sholat qabliyah subuh, sempatnya hanya 1 kali sholatnya, sudah niatkan saja langsung. Nah, ketika dikejar dalil, apakah itu praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satu dalil pun. Dan ini pun bertentangan dengan pernyataan Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibadah itu harus ada niat dan orang itu akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Rasul sudah berikan solusi. Kalau Anda, kata Nabi, tidak sempat mengerjakan qabliyah subuh, maka falyusalli 'inda tulu'i syams. Salatlah ketika nanti munculnya matahari. Jangan bikin syariat baru. Jangan mengotak-ngatik syariat ini. Kita tahu syariat ini datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Rasul dan Rasul memberikan kepada kita, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kalau engkau mencoba untuk mengotak-atik syariat ini, engkau mencoba membuat syariat-syariat baru, maka sungguh kami akan tarik urat jantung engkau, kemudian kami putuskan, kata Allah. Dan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita, siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan coba-coba untuk mengotak-atik syariat ini. Ini syariat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini syariat sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk masjid, kita tidak sempat qabliyah subuh, apa niat kita? Posisi kita baru masuk masjid, maka berlaku hadis Rasul, idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, kata Nabi, salatlah 2 rakaat yang dikenal dengan istilah tahiyatul masjid. Niatkan saja tahiyatul masjid. Kalau kita tidak sempat untuk qabliyah subuh, maka nanti setelah kita selesai sholat subuh, tunggu munculnya matahari. Bagi orang-orang yang mungkin bertahan di masjid untuk mengerjakan syuruk, sebelum syuruk muncul sudah matahari, dia kerjakan dulu qabliyah subuh yang dia tertinggal, baru dia kerjakan syuruk. Kalau dia adalah orang yang tidak berada di masjid, dia pulang ke rumah misalnya, sudah muncul matahari, dia kerjakan qabliyah subuh dan dia qadha. Sebagaimana pengumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi, maka sholatlah kalian ketika munculnya matahari. Jadi kita tidak punya alasan untuk meninggalkan qabliyah subuh. Nah, pada kesempatan dia qabliyah subuh ya. Dicarikan jalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua mendapatkan yang namanya qabliyah subuh. Apa itu? Kita bisa qadha pada saat munculnya matahari. Atau mungkin ada orang punya alasan yang lain. Ada orang terlambat mengerjakan sholat subuh. Dia terlambat mengerjakan sholat subuh. Muncul sudah matahari baru dia terbangun misalnya. Apakah tetap berlaku qabliyah subuh? Tetap berlaku. Ada orang misalnya terguring bangun jam 9 pagi misalnya. Mungkin Pak, mungkin jam 9 mungkin. Orang umroh itu beratnya luar biasa. Orang safar melakukan perjalanan dari Banjar ke Jakarta, Jakarta kemudian landing Jeddah, Jeddah kemudian melakukan perjalanan ke Madinah. Banjar Jakarta taruhlah misalnya 2 jam misalnya. Kemudian dia ke Jeddah 9 sampai 10 jam. Sampai Jeddah kemudian dia menuju Madinah mungkin sekitar 4 jam. Berapa jam perjalanan yang dilakukan? Taruhlah misalnya tiba di Madinah dia jam 2 malam misalnya.
bagi kamar, kunci kamar. Jam 3, jam setengah 4 hanya terguring. Jam setengah 4 baru dia istirahat. Dan kita tahu beda waktu kita dengan Madinah atau Mekah kurang lebih 5 jam. Perbedaan jam, lelahnya safar tadi, jam setengah 4 hanya guring, itu jam 9 bisa hanya terbangun. Dan ini mungkin. Jam 9 pagi dia baru terbangun. Dan itu mungkin, dan itu dimaafkan dalam syariat. Jam 9 dia baru bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Apakah masih berlaku qobliyah subuh? Masih berlaku. Masih berlaku. Lihat Nabi SAW ketika beliau Rasul SAW safar, beliau melakukan perjalanan. Di saat Rasul SAW bersafar, ketika itu Nabi akan pulang ke kota Madinah. Namun Nabi menghindari pulangnya ke Madinah beliau dalam kondisi masih gelap. Ketika itu masih waktu malam. Kata Nabi, kita jangan masuk Madinah, ini masih malam, kata Rasulullah. Kita istirahat dulu, kata Rasul SAW. Beristirahatlah Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Rasul pesan kepada Bilal, Bilal engkau jangan tidur. Engkau jaga kami agar dia tidak terlambat mengerjakan ibadah sholat subuh. Bilal, ya sudah siap ya Rasulullah, saya akan jaga dan saya tidak akan tidur. Qadar Allah, ternyata Bilal pun tertidur. Beliau juga tertidur karena lelah, safar yang sangat melelahkan. Pada saat Bilal tertidur, semua sahabat tertidur, begitupun juga Nabi SAW. Maka tulu isyams, matahari muncul, dan orang yang pertama bangun adalah Nabi SAW. Matahari itu sudah terbit, ya terbit jam 7, mungkin jam setengah 8 sudah terasa, dan Rasulullah SAW baru terbangun. Kemudian Nabi membangunkan seluruh para sahabat. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasulullah perintahkan Bilal, adzin ya Bilal, adzan wahai Bilal. Setelah Bilal adzan, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengerjakan qobliyah subuh dulu 2 rakaat. Baru boleh mengerjakan sholat subuh bersama para sahabat. Ini dalil bahwasanya orang yang terlambat, yang bangun jam 8, jam 9 misalnya, apakah tetap berlaku qobliyah subuh? Tetap berlaku. Tetap berlaku. Tetap berlaku dia mengerjakan qobliyah subuh sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ini yang belum sampaikan di awal. Jadi kita tidak punya alasan apapun untuk meninggalkan qobliyah subuh. Kita terlambat jalan keluarnya, tetap ada qobliyah subuh. Kita tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh disebabkan mungkin sudah terjadi iqamah, itu pun bisa diqadha setelah munculnya matahari. Satu-satunya alasan kita meninggalkan qobliyah subuh itu koler aja. Sisanya tidak punya alasan apapun. Alasan syar'i apa yang menjadikan kita meninggalkan qobliyah subuh? Kita sakit, berlaku tetap qobliyah subuh. Kita musafir, qobliyah subuh tetap berlaku. Sementara sholat sunnah rawatib yang lainnya tidak berlaku, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tapi qobliyah subuh itu tetap berlaku. Baik dia musafir, baik dia muqim, baik dia dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, sebagaimana beratnya sakitnya Nabi SAW yang harus pingsan sebanyak 3 kali sebelum beliau diwafatkan oleh Allah. Beliau tetap mengerjakan qobliyah subuh. Sehingga wajar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tidak ada sholat sunnah yang Nabi SAW sangat bersemangat untuk melakukannya melebihi daripada qobliyah subuh, karena besarnya pahala yang didapatkan dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.